kuasa kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Raja kami, Raja di atas segala raja, Pencipta alam semesta, penguasa tubuh jiwa dan roh kami, penguasa alam semesta Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni semua salah dosa kami, kelemahan kekurangan kami Bapak. Sepanjang hidup kami, sepanjang minggu sampai saat ini Tuhan kami boleh ada. Bapak ampuni kami, sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapak, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa, urapi kami semua Bapak. Urapi kami dengan pengurapan yang baru Tuhan, semangat yang baru. Roh kami yang menyala-nyala Tuhan, melayani Engkau, memuji menyembah-Mu Bapa. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu, biar kami boleh menikmati kehadirat-Mu Bapa. Kami boleh menikmati pelukan-Mu Tuhan, kehangatan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Baik song leader Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik setiap pemain musik yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Urapi dengan pengurapan yang baru daripada-Mu. Tutup bungkus tempat ini dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa, penghulu-penghulu pemerintah-pemerintah, roh jahat di udara, roh teritorial yang ingin mengganggu jalannya, oh Tuhan, ibadah kami, doa dan kuasa pada siang hari ini, di dalam nama Yesus kami bersatu hati. Kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak dari ruangan ini, dari ruangan hati kami. Biarlah pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Roh Kudus, urapi setiap kami. Silakan Engkau mengambil alih acara pada siang hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, selamat datang untuk Bu Yuni dan Mbak Mei. Selamat bergabung di doa dan puasa. Ya, kita mengharapkan hari-hari ke depan, Sabtu-Sabtu ke depan bisa bergabung ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu bersujud, kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus yang memenuhi hati kami, sampai kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami puja Tuhan Allah.
Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami tinggikan, kami sembah, kami muliakan, hanya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata
kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Kita rindu taburan firman Tuhan pagi hari ini mengubahkan setiap kita. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar. Kita angkat satu pujian, kita katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak ternyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. pujikan pujian ini sekali lagi. Saya undang jemaat bagi berdiri, kita memujikan dengan lebih sungguh. Kasih setiamu Rasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, mas pribadi. lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang tak ternyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Syabadkan ku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. siapakah aku ini? Syabadkan ku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah.
selain puji dan hanya pujian dan penyembahan yang bisa kami haturkan di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu mengatasi langit, karena kebaikan-Mu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami rasakan, semuanya Tuhan sediakan buat setiap kami yang mengasihi. Kami bisa melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2005 di hari yang ke-20 ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua kasih Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Bapa di surga, ajar kepada setiap kami untuk menghargai semua karya-Mu yang sudah kami terima dengan cuma-cuma. Karena kami tahu dengan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sudah menyediakan setiap mahkota bagi kehidupan setiap kami. Pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman. Itu sebabnya Bapa di surga, berikan kami hati seorang murid, agar supaya kami mampu belajar duduk diam mendengarkan kebenaran firman Allah. Seperti Maria duduk diam mendengarkan firman Allah. Kami percaya Bapa di surga, bahwa ketika kami duduk diam mendengarkan firman dan kami merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami mengimplementasikan firman itu dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami percaya Tuhan memberikan kami kebaikan seumur hidup kami. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, taruh hamba-Mu di belakang saya. Karena Engkau tahu Bapa di surga, hamba-Mu ini tidak memiliki kemampuan apapun kecuali jika Bapa sendiri yang taruh otoritas kemampuan di dalam hamba-Mu ini. Bapa di surga, sebentar lagi kebenaran firman-Mu ini hamba-Mu sampaikan. Itu sebabnya sekali lagi kami mohon setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini tidak berasal dari kekuatan hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri yang berkarya di dalamnya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengan saya katakan amin. Saya persilakan Bapak sekalian duduk kembali. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk ibu bapak sekalian. Takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah keturunan daripada
Raja Daud. Di dalam ayat pembukaan ini, Amsal 1 ayat 7, Salomo sampai berani mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu merupakan permulaan pengetahuan. Dan orang bodoh itu senantiasa mengabaikan didikan dan hikmat. Sebab apa, Ibu Bapak sekalian? Sebab kalau kita pelajari di dalam kitab Amsal ini, ternyata ketika Raja Salomo itu memerintah kerajaannya, begitu mendapatkan warisan daripada Raja Daud, dia masih berusia sangat-sangat muda. Kalau bisa diartikan bahwa pada saat itu kalau di kalangan remaja itu dia seharusnya masih sedang senang-senangnya bermain dengan teman-temannya. Ya, dia belajar di perguruan tinggi dan menempuh ilmu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ia diminta untuk meneruskan kerajaan Daud di dalam istananya yang begitu besar. Oleh sebab itu ketika dia menerima pewahyuan itu, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ini? Dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, di dalam mempersembahkan itu kepada Tuhan, lalu Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, anakku, apa yang engkau minta daripada? Apakah kekayaan? Apakah panjang umur? Apakah kehormatan? Raja Salomo diam sejenak, tidak menjawab. Lalu dia berkata kepada Tuhan, aku tidak minta apa-apa daripadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan aku kerajaan yang begitu besar. Aku memimpin kerajaan yang begitu luas. Aku masih muda, aku nggak mampu. Itu sebabnya berikan kepadaku hikmat supaya aku bisa memerintah, memimpin, dan memberikan kesejahteraan bagi bangsa. Apa yang diminta oleh Raja Salomo ini kemudian dikabulkan oleh Tuhan. Karena engkau meminta hikmat, karena engkau meminta pengetahuan, maka aku berikan engkau hikmat dan pengetahuan sekaligus kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Double porsi diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo. Sehingga apa? Sehingga tidak ada raja yang pada waktu itu yang bisa menyamai keunggulan di dalam hal hikmat, dalam hal pengetahuan akan sesuatu, baik yang ada kejadian hari ini maupun kejadian di masa yang akan datang. Dia bisa memprediksi sesuatu di masa depan. Karena apa? Tuhan taruh hikmat di dalamnya. Kalau Ibu Bapak membaca situasi saat ini di tahun 2025 ini, kondisinya tidak baik-baik saja. Kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Tetapi percayalah, kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau kita minta hikmat Tuhan, kalau kita minta pengetahuan Tuhan, apapun boleh terjadi di sekitar kita. Tetapi Tuhan akan berikan itu yang namanya perlindungan yang sempurna, kehormatan yang sempurna. Karena kami percaya hanya Tuhan yang bisa memberikan itu semua kepada saudara dan saya. Pendidikan belum tentu bisa menjamin, walaupun pendidikan itu penting. Kekayaan yang kita miliki bisa menjamin, belum tentu bisa menjamin. Kekayaan dalam waktu singkat bisa habis. Kejadian di mana? Di California kita bisa melihat. Ya.
Jadi Tuhan kalau mau berbuat sesuatu dan Tuhan izinkan itu terjadi, apapun yang kita miliki bisa dalam hitungan menit saja habis. Tapi percaya bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita melekat kepada Yesus, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan saudara dan saya. Ada amin, Ibu Mas. Kenapa Tuhan memberikan rasa takut kepada setiap orang? Karena takut itu penting, saudara. Coba kalau orang ini isinya berani, berantem tuh. Iya. Kalau orangnya modelnya kayak Rocky Gerung gitu, kira-kira negara ini aman nggak? Berantem terus, saudara. Makanya diberikan Jokowi, ketika dia dihujat kayak apapun, dia tuh mati sedih. Kenapa? Dia tahu bahwa dia itu mengandalkan Tuhan. Rasa takut itu diberikan kepada saudara dan saya, itu penting. Rasa senang diberikan kepada saudara dan saya, itu penting. Rasa kecewa diberikan kepada saudara dan saya, itu juga penting. Semua rasa-rasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu aman, sangat berharga. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengolah dengan baik. Sebab apa? Kita itu diberikan apa? Rasio. Manusia itu beda dengan ciptaan lain. Manusia dikasih rasio. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia katakan, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut peta dan gambar kita. Kalau ciptakan yang lainnya tidak, firman jadi, kun fayakun jadi. Kalau bahasanya yang sana kun fayakun jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, baiklah kita, Allah Bapa, Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus berbincang untuk menciptakan manusia itu segambar dan serupa Allah. Tapi tidak masih sama. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kita bisa berkuasa kan? Kalau Tuhan Maha Hadir, kita hadirnya di sini nggak bisa hadir di sana kan? Kalau Tuhan Maha Tahu, kita cuma tahu saja. Saya belajar hukum, tahunya juga ilmu hukum aja. Jadi kalau orang datang ke tempat saya minta, Pak, kesehatan saya sedang buruk, ya jangan ke saya, salah alamatnya. Ya, kalau kesehatanmu nggak bagus, ya datang ke Pak Hadir, yang dokter itu kan, betul ya? Nah itu sudah. Jadi manusia itu cuma dikasih tahu sesuatu yang sedikit saja. Tapi Tuhan Maha Tahu. Tuhan bisa sembuhkan, bisa. Oh, Tuhan di atas segala raja. Betul. Jadi rasa takut itu penting. Tetapi ketakutan yang luar biasa itu juga nggak boleh. Sebab di situ ada kata apa? Jangan takut. Jadi itu takut yang berlebihan itu nggak boleh. Ketika murid-murid Yesus melihat Tuhan sedang menyeberang menuju ke tempatnya Dia, itu hantu. Ketakutan yang luar biasa. Padahal murid-murid baru menyaksikan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan 5.000 orang untuk makan bersama-sama dengan Dia. Baru saja Tuhan bikin mujizat, 5.000 orang makan. Laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Baru saja. Petrus ngomong, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku datang ke sana. Nah, Petrus ini orang yang bagus, itu spontanitas. Kadang-kadang bertindak dulu mikirnya kali. Nah seringkali kan kita gitu kan, mendahului Tuhan dulu. Kita seringkali gitu. Tabrak dulu. Begitu gelombang kami masalah timbul, sudah datang ke gereja terus, sudah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, Minggu datang ke gereja terus. Kalau sudah ada masalah, nah apakah ini yang kita mau? Jangan. Jadi Tuhan jangan dibikin bantai apa? Saya tidak. Tuhan itu hadirkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini bisa terus diproteksi, dilindungi
dari segala macam kesulitan yang sedang kita hadapi. Tidak ada orang yang tidak mengalami kesulitan. Sehingga kita punya kesulitan masing-masing. Betul tak? Hanya orang mati yang tidak punya kesulitan. Karena apa? Rest in peace gitu ya. Kalau Pak Sutrisno sekarang itu sudah tidak ada kesulitan apa-apa. Dia sudah enak gitu. Nah, saya pribadi ya selalu ngomong sama anak-anak saya. Ya, selama kamu masih di dunia, kesulitan, kekecewaan, yang disakiti itu pasti ada. Tetapi satu hal, kamu jangan balas itu semua. Terus saja. Kamu perlu disakiti, tapi kamu jangan balas jika kamu disakiti. Kalau kamu dikecewakan, kamu jangan balas. Kamu jalan aja sesuai dengan kamu. Saya nasihatkan anak-anak saya supaya kamu bekerja bukan cari uang, tetapi kamu bekerja untuk Tuhan dan cari pengalaman. Kalau kamu bekerja sebaik-baiknya, bosmu akan melihat. Pasti kamu akan jalan. Ya. Itu soal takut ya. Jadi takut itu ada takut positif, ada takut negatif. Kalau takut negatif jangan. Ya, ke 10 pengintai itu ya. 10 pengintai, 12 pengintai atau 10 pengintai? 12 ya. 12, 10-nya takut. Karena dia melihat raksasa di depan. Karena dia apa? Seperti apa? Seperti hilanglah yang tidak ada artinya. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, walaupun di situ ada penghalang, tetapi Allah belum itu. Hanya orang yang bisa masuk pada perjanjian. Jadi harus ada yang diperjuangkan. Hidup ini ada diperjuangkan, saudara. Ya, hidup ini ada diperjuangkan. Kita nggak bisa leha-leha kemudian berkat itu runtuh dari langit, nggak bisa. Memang bisa sesekali runtuh dari langit, bisa. Ketika kita masih bayi rohani, berkat itu runtuh dari langit bisa. Itu saya alami. Ketika saya masih bayi rohani, berkat itu runtuh langsung dari langit. Begitu dapat berkat langsung. Tetapi semakin dewasa, enggak. Kamu lakukan apa yang menjadi bagian. Kamu melakukan bagian, maka berkat itu akan ada padamu. Iya. Jadi Tuhan itu tahu kondisi kita. Tapi jangan jadi bayi terus loh ya. Tuhan nggak mau kita jadi bayi terus. Coba kalau kita punya anak-anak seperti bayi terus, susah enggak? Umur 25 tahun misalnya masih minta terus, susah enggak? Hari ini saya kemana-mana itu, saya duduk aja di kiri anak saya duduk, setir gitu. Ya, kemana pun dia pergi setir. Papa tenang, kalau papa mau tidur ya tidur. Dia pakai GPS sudah selesai. Loh, lihat ini, setengah aja Pak. Nanti lebih singkat Pak, pasti masuk. Saya gaptek sudah ke GPS. Tapi mereka canggih, tenang Pak. Ini lebih cepat setengah jam. Itu macet sini enggak. Masuk. Ini sekarang itu zamannya zaman AI, artificial intelligence. Semua bisa dilihat dari sini. Kita tuh mau belajar pintar itu sekarang gampang melalui AI. Kalau dulu saya belajar itu, ya toh, habis dosen ngasih kuliah langsung serbu perpustakaan. Bukunya cuma 5, mahasiswanya 50, antri sudah. Tidak bisa apa-apa sudah diarti sama dia. Makanya itu saya yang paling kecil ini yang paling lincah itu. Suruh baca dulu, saya dapat dulu, nanti dulu. Saya baca dulu 1 minggu. Kalau perlu saya fotokopi, baru nanti itu kamu. Kecil, paling larinya paling cepat. Ya, mereka yang nggak bisa lari itu sudah terkait-kaitin aja untuk hanya mendapatkan buku itu. Tapi sekarang ya, AI ini bisa membantu sudah. Mau pintar di AI ini. Ya. Nah, ibu bapak sekalian, ada 3 atribut mengenai takut sama Tuhan. Yang pertama, atribut yang pertama ada bahwa takut akan Tuhan itu merupakan the grace of God, karunia. Ya, saya katakan tadi takut akan Tuhan itu anugerah itu. Makanya saya takut, kalau jadi waspada betul enggak? Saya takut, jadi hati-hati betul enggak? Waduh, aku enggak bisa nyebrang situ, karena aku enggak bisa renang.
apa? Takut pakai ban pelampung gitu. Tapi yang bisa renang ya langsung renang karena apa? Dia bisa renang, tapi yang bisa pakai alat pengaman. Nah, jadi takut itu anugerah Tuhan. Ayatnya di mana? Nah, kita lihat bersama-sama. Ya, di Yesaya 11 ayat 2 dan 3, kemudian juga dibandingkan Filipi 2 ayat 12 dan 13. Saya bacakan untuk Ibu Bapak sekalian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasa, roh pengenalan dan roh takut akan Allah. Jadi kita ini diberikan rasa takut oleh Tuhan itu. Karena apa? Dengan ketakutan itu kita mesti belajar untuk mengatasi ketakutan. Betul enggak? Kita belajar untuk mengatasi ketakutan. Nah, belajar berarti apa? Butuh apa? Butuh energi, butuh semangat. Harus ada struggle, perjuangan. Coba anak-anak kita kalau mau naik sepeda, kalau mamanya, cocok tiba, nggak bisa naik sepeda terus, ya biarin aja dia jalan. Nanti kalau sakit kan pasti dikasih yodium. Nanti bermain lagi nggak bisa, betul nggak? Nah, saya takut itu juga. Oleh sebab itu, Amsal mengatakan, Salomo mengatakan, takut itu permulaan pengetahuan dan hikmat. Ya, kesenangannya takut akan Tuhan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan putusan menurut kata orang. Nah, kalau orang takut akan Tuhan, ketika dia akan mengambil satu judgment atau putusan, dia harus objektif. Kenapa begitu, saudara? Saya ini seorang lawyer. Ya, lawyer. Kalau ada klien datang kepada saya, yang menyatakan, kalau klien datang kepada lawyer itu, kira-kira yang dinyatakan apa? Yang baik-baik saja, yang menguntungkan dia, betul nggak? Pak, saya gini. Apa benar ya benar gitu. Lu bicara objektif sama saya. Kalau kamu ngomong gini, ini hukumnya. Tapi kalau pihak lain ngomongnya begini, hukumnya begini. Nah, nanti kalau diadu di pengadilan, argumentasinya, kalau kamu tidak jujur, ya kalah kamu saya. Ngomong yang benar. Jadi lawyer ini paling sulit. Karena apa? Karena kadang-kadang dia memberikan apa? Memberikan fakta yang menguntungkan dia saja. Fakta yang tidak menguntungkan dia sendiri. Nah, gitu. Tetapi kalau orang punyanya digali itu, saya akan gali dia. Saya ngomong-ngomong orang itu, akhirnya ketemu. Di situ kamu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kalau kamu nggak buka, kalau kamu kalah ya selesai. Ya. Ini lawyer. Beda dengan jaksa, tugasnya cuma nuntut. Lawyer itu tugasnya membela. Kalau hakim mempertimbangkan pendapat jaksa dan pendapat lawyer, pertimbangan jadi hakim itu harus betul-betul punya fakta yang objektif. Makanya di dalam hukum itu ada asas yang mengatakan apa? Veteriner negatif. Setidaknya ada 2 alat bukti cukup timbul keyakinan hakim untuk putus pidana. Sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti cukup timbul keyakinan untuk putus perkara. Jadi nggak boleh main perasaan saja, tapi juga main rasional. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesaya. Nah, kita lihat sekarang di dalam Filipi. Kita lihat di dalam Filipi. Filipi 2 ayat 12-13. Ini Rasul Paulus ya, pada jemaat yang ada di sini. Hai saudara-saudaraku, kamu senantiasa taat. Yes. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih saat ini waktu aku tidak hadir.
Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik dalam kemauan maupun dalam pekerjaan kerelaan. Jadi roh takut Tuhan itu memang sudah diberikan, dikerjakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya itu harus kita pegang teguh supaya apa? Kita tetap apa? Taat dan gentar kepada Tuhan. Ya, taat dan gentar kepada Tuhan itu apa maknanya? Bisa dimaknanya. Ya, taat dan gentar kepada Tuhan bukan orang takut. Bukan. Kita menghormati bahwa Tuhan itu memang perlu dihormati. Kita respect kepada Tuhan karena memang Tuhan harus disanjung tinggi. Itu gentar dan taat itu. Nah, gentar dan taat diimplementasikan dalam apa? Di dalam kita selalu dan selalu merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Temanya kita ini kan visinya itu. Jangan takut, aku ini jangan takut. Tenanglah aku ini jangan takut. Tenanglah aku ini jangan takut. Tapi kalau tema nasional mengatakan marilah kita berangkat ke bed, ya, itu tema nasional. Itu hebat itu. Dan kalau ini kita kan masih takut-takut aja dan tenang-tenang. Tapi tema nasional kita itu, mari kita datang ke bed. Itu berarti ada respon ketika raja itu lahir, kita meresponi kehadiran. Mari kita berangkat, berarti ada respon, ada kegerakan. Mari kita respon itu kehadiran Tuhan yang selama tahun 2025 dengan apa? Dengan melakukan karya-karya yang positif di dalam tim doa. Bantu urut di dalam doa ini. Saya lihat semua sudah bersama. Ya, aku nggak bisa kerja sendiri tanpa saudara dan saya, dan tidak akan bisa lakukan itu. Tim doa ini harus solid. Dengan doa itu kita berarti apa? Kita akan berangkat ke Bethlehem untuk menyongsong siapa? Menyongsong Yesus, menyongsong kehadirannya Dia. Ada gerakan yang positif, ada tindakan yang positif, ada semangat yang membangun. Yang kedua, atribusi yang kedua, takut itu menghasilkan apa? Takut itu menghasilkan kerendahan hati dan kesalehan. Ya, orang takut itu bisa sombong nggak bisa. Ya, orang takut itu mesti mendatangkan apa? Kerendahan hati dan kesalehan. Di situ dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Takut akan ganjaran mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kerendahan hati itu mendatangkan ya. Jadi apa? Artinya kerendahan hati itu apa? Artinya bahwa kita harus apa? Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita ini manusia ini punya dua sifat. Apa sifatnya? Monodualistik. Setiap orang punya sifat ego. Kanggo aku. Wekmu. Tapi wekku. Itu ego. Itu sifat manusia. Sifat yang kedua, dualistik. Mau bukan. Wekku yo wekmu. Apa yang aku dapat ya untuk kamu. Nah, dua kutub ini harus kita kelola dengan baik. Bapak di surga rela berkorban untuk saudara dan saya dan menyerahkan anaknya. Itu apa artinya? Dia nggak ikut.
diserahkan. Berarti apa? Dia mau berkorban. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya dengan mengorbankan anaknya. Kalau kita ini berbagi itu masih belum ada apa-apa, belum ada apa-apa, belum berdarah-darah lah. Betul. Paling yang kita korbankan waktu, paling yang kita korbankan tenaga, sedikit harta kekayaan paling sedikit saja, nggak usah banyak, sedikit, ya banyak yang kita korbankan. Tetapi Bapak Yesus Saudara, anaknya yang tunggal, itu kerendahan hati. Nah, apa balasannya? Di situ ada kekayaan, di situ ada kehormatan, di situ ada kehidupan. Nah, kalau kekayaan dibahas itu bisa satu hari nggak selesai kalau saya ada kekayaan ya. Apalagi kalau itu menurut ahli-ahli financial freedom ya. Saya katakan yang terakhir aja kehidupan. Maksudnya apa kehidupan? Yang disebut kehidupan itu adalah gaya hidup kita loh, kayak lifestyle kehidupan. Layakkah kita ini disebut orang Kristen? Ya kan gitu. Layakkah kita ini disebut orang Kristen? Nah, kalau kita itu layak disebut orang Kristen, berarti apa? Implementasi terhadap firman Tuhan ini harus berjalan secara terus menerus dan tidak pernah. Kehidupan itu. Selama kita masih punya nyawa, selama nyawa ini masih ada di tempat kita, lakukan apapun yang terbaik untuk Tuhan. Jangan tolak oleh kanan kiri. Jangan melihat sikon kita. Kalau kita melihat sikon Tuhan, kita bisa apa? Kita bisa enggak bergerak? Betul enggak? Makanya firman Tuhan katakan, aku berjalan di dalam iman, bukan berjalan di dalam apa? Kenyataan. We walk by faith, not by sight. Berjalan saja di dalam iman. Kenyataannya kita nggak ada apa-apanya, nggak dapat apa, nothing hari ini nggak mau jalan aja. Ya burung di udara aja dipelihara, bunga bakung aja dipelihara. Suaranya bisa saya ngomong gitu, karena tidak mengalami loh, saya juga mengalami saudara. Saya pun mengalami, ya toh, sekolah dulu ngontel saudara dari Bulungan ke Sidoarjo, dari apa ke Gedangan ngontel. Pernah naik becak dari Sidoarjo, dari Bulungan ke Sidoarjo, naik becak itu pakai obor. Yuk, belum ada ini yang namanya listrik obor. Tahu obor ya? Oncok itu. Nah itu lampunya. Mengalami saya. Berangkatnya jam berapa? Jam 4. Karena 2 jam Bulungan jalannya Makadam ke Sidoarjo 2 jam. Sampai jam 6, sampai sekolah yang ngantuk sudah jam 4. Ya. Pernah dialami oleh saya. Makanya saya bisa ngomong begini. Yang ketiga, atribusi yang ketiga adalah takut akan Tuhan melahirkan apa? Ketaatan. Ya, kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan aja ya. Sebab itu juga kami berusaha, baik di dalam tubuh ini maupun kami tidak diam di luarnya, supaya berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun yang jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata. Juga demikian bagi pertimbangan kami. Jadi atribusi yang ketiga itu menghasilkan taat itu berarti apa? Ya taat itu apa yang kita omong
ya kita lakukan. Ya, bukan ngating duit. Ya, apa yang kita perbuat, ya itu kita katakan. Apa yang kita katakan, ya itu yang kita perbuat. Itu betul. Kalau kita baca firman yang mengatakan apa? Ya implementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti Yesus berkata, makananku adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus ngomong gitu. Nah, Yesus sendiri juga mengajarkan saudara dan saya untuk apa? Untuk selalu dan selalu taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi itu ibu-ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa sebetulnya mengenai ketaatan ini ada kurang lebih 7 atribut dari referensi yang saya baca, tetapi hari ini cukup 3 dulu karena waktunya, ya kan? Nanti lain kali kalau ada waktu kita cari yang keempat, kelima, keenam. Sekarang 3 saja. Yang pertama, takut akan Tuhan melahirkan. Takut akan Tuhan itu the grace of God. Takut akan Tuhan melahirkan kerendahan hati, dan takut akan Tuhan melahirkan ketaatan. Ini takut yang positif. Ya, ini takut yang positif. Makanya Tuhan kasih rasa takut itu benar itu dalam benar. Nah, refleksi diri. Kita mau refleksi diri. Di tahun 2024, apakah kita sudah lakukan itu semua? Kalau belum hari, kita lakukan di tahun 2025 ini kan. Mumpung masih berjalan 20 hari. Masih ada berapa waktu lagi? 345 hari kan gitu. Ayo kita mulai refleksi diri menghadapi tahun 2020. Saya percaya kalau kita mulai melakukan ini semua, Tuhan pasti akan menyertai saudara dan saya. Ayat penutup, betul-betul terakhir ayat penutup. Ambil di dalam Mazmur. Ya. Kalau Amsal itu anaknya, kalau Mazmur ini bapaknya. Nah, Raja Daud. Ya, Raja Daud mengatakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan apa? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi apa? Kalau orang takut dengan Tuhan itu pasti apa? Tuhan bergaul karib. Artinya Tuhan selalu menyertai. Allah itu Immanuel, bergaul karib dengan kita semua. Nah, kalau Tuhan bergaul karib, Tuhan menyertai, janjinya itu diberitakan nggak sama kita? Dikasih tahu, betul ya? Dikasih tahu. Perjanjian itu ada 3 yang saya baca. Perjanjian sepihak, perjanjian 2 pihak, perjanjian banyak pihak. Sepihak, Tuhan menyediakan mahkota pada saudara dan saya. Tuhan berjanji pada diri sendiri untuk saudara dan saya. Ada perjanjian 2 pihak. Itu artinya bersara. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat take and give. Ada perjanjian banyak pihak. Nah, seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu, ya, Pak Prabowo datang ke luar negeri mengadakan kunjungan ke negara-negara lain, ya. Di situ ada penandatanganan MOU dari berbagai negara di Asia. Asia kan lebih dari 2. Nah, itu banyak pihak. Nah, Alkitab, ya, Alkitab itu bisa dikatakan sepihak, 2 pihak, dan banyak pihak. Alkitab bisa sepihak, bisa 2 pihak, bisa banyak pihak, tergantung konteksnya. Nah, gitu. Tetapi kalau kita membaca firman, dan firman itu kemudian kena kita, itu adanya. Itu sepihak buat saudara itu. Saudara, lakukan itu merupakan apa? Itu merupakan momentum itu. Yang tidak ada waktu lain itu. Waktu kamu lakukan. Itu sudah terus kami alami. Kalau you mau kerjakan, saya akan kerjakan. Fakta menunjukkan nanti
Tapi Tuhan mau kerjakan. Fakta menunjukkan nanti. Kerjakan aja sudah mau. Jangan berjalannya waktu. Karena itu pekerjaan Tuhan. Plok, selesai. Nah gitu. Jadi ibu mas sekalian, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada ibu mas sekalian. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terlebih bahagia kalau kita bisa melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita pasang. Mari tutup kepala kita dulu. Bapa di surga, firman sudah kami sampaikan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami tanpa henti dimanapun kapanpun kami berada, supaya melalui firman-Mu kami bisa ditegur, kami bisa dikoreksi, kami bisa meresponi dengan baik, agar supaya hidup kami hidup yang takut akan Tuhan. Karena ketika kami takut akan Engkau, Kau sediakan kehormatan, Kau sediakan kekayaan dan kehidupan yang layak buat setiap kami. Terima kasih untuk pendengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Suryanto dengan firman yang sungguh memberkati setiap kami semua. Sebab takut yang daripada Tuhan memberikan kita adalah satu anugerah dan mempunyai kita satu ketaatan kepada Tuhan yang jelas kerendahan hati. Sebetulnya mau kita lanjut sampai yang ke-7 Pak, tapi rasanya ini sudah pada rodok ngantuk. Ini mungkin lapar ya, haus ya. Tidak apa-apa, kita bersabar sampai acara ini selesai. Kita akan berbuka puasa di belakang sana. Terima kasih, kami diberkati Pak Suryanto dengan firman Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan kepada setiap kita yang percaya. Kita selalu ingat kasih Tuhan, ingat anugerah Tuhan, dan kita tak akan pernah lupa akan kasih Tuhan. Kita melekat pada Tuhan, kita dipenuhkan apapun yang menjadi setiap kebaikan yang akan kita lakukan. Bu Hana mungkin bisa lebih ini lagi. Pak Indra, ini tajuknya di ini biar semangat banget. Kita pujikan bersama, ingat kasihnya, sambil nanti bersiap-siap ya untuk doa bersama Pak Luarto, Guru dan juga Bu Esther ya, dengan kelompoknya masing-masing. Jangan terlalu berisik katanya. Baik, kita ungkapkan syukur kita atas kebaikan Tuhan, ingat kasihnya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita berjamaah, kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, meskipun lelah ya, berdoa puasa capek, tapi auranya sudah. Nah ini yang penting. Jangan Bapak Ibu boleh sih awal datang dengan aura yang gelap, boleh, itu karena masalah yang terjadi. Tetapi setelah kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan tadi, aura Bapak Ibu jadi terang. Kayak Musa itu setelah ketemu Yesus ya, jadi mencorok. Dan memang sebagai orang percaya beda loh Bapak Ibu. Ini dari saya pribadi ya, saya itu suka kalau kumpul dengan orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ya, dengan Katolik semuanya. Auranya itu terang gitu. Tapi berbeda ketika saya ini pribadi ketemu dengan mereka yang di sana, di luar sana gelap. Serius gelap. Jadi beda. Untuk itu kita harus tetap jalan bersama Kristus. Tapi sebelumnya ada pengumuman mungkin ya menurut ya. Kalau saya ini mengumumkan, ya sebentar lagi kita akan berbuka puasa, itu yang saya bisa. Soalnya sudah capek semua. Gak apa-apa, masih kurang 10 menit nanti selesai tepat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bertambah jiwa yang baru ya, untuk hadir di doa puasa. Bu Yuni, Bu Umi, kemudian Bapak Yogi, selamat datang, selamat bergabung ya. Kita mengharapkan Sabtu-Sabtu ke depan ya tetap join ya di doa dan puasa. Ya, kita sama-sama sambil bawa teman boleh kok Bu. Oh iya, sambil mengajak teman. Suaminya diajak ya, Bumi. Katanya pintar juga apa musik. Bumi juga ini bisa pimpin pujian di FA. Jadi di doa bersama ini juga kita mengkader ya, yang mau melayani ya, yang mau melayani silakan kita belajar sama-sama ya, karena pekerjaan Tuhan itu luas ya, di mana Tuhan tempatkan kita, di mana saya bukan di gereja toh kita melayani, tapi di mana Tuhan tempatkan kita ya, pekerjaan Tuhan itu sangat luas ya. Mari melibatkan diri, Tuhan Yesus sudah mau datang kali yang kedua ya, apalagi hari-hari ini luar biasa. Seperti tadi Bapak Suharyanto sudah bilang, kejadian yang di Amerika itu loh, orang-orang kaya toh ya, artis-artis Hollywood yang kaya luar biasa, dalam sekejap hilang semua ya. Apa yang kita andalkan? Kita hanya mengandalkan Tuhan ya. Puji Tuhan. Untuk doa dan puasa ya, kita tetap hari Rabu dan Sabtu, mungkin yang baru ya, untuk doa dan puasa hari Rabu di rumah masing-masing ya. Kemudian itu kita mulainya dari jam 10 malam ya, jam 10 malam sampai kalau kita di gereja, kalau hari Sabtu kita mulai dari jam 10 malam sampai kita buka bersama ya. Tapi kalau di rumah ya, kalau kita mulai dari jam 10 malam
bisa semampunya kita ya. Umpamanya kita mau buka jam 1 boleh ya. Kalau jam 3 boleh ya, atau jam 6 boleh ya. Kalau saya dulu karena saya sudah lansia ya, sudah tidak sama dulu ya. Kalau dulu biasanya saya buka jam 6 sore ya. Tergantung Tuhan taruh dalam hati kita mampunya seberapa ya. Kita tidak usah memaksakan diri ya, semampunya kita ya. Puji Tuhan. Kemudian hari ini Pak Beni dengan Bu Beni nggak hadir ya, karena kan beliau juga pelayanan di penghiburan. Kebetulan ada jemaat kita yang meninggal dan saat ini masih di Grand Haven ya. Nanti malam ada penghiburan, mungkin besok ya Pak. Pemakaman yang besok ya. Jadi kita tetap dukung dalam doa. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya perlu informasikan ya. Kita di tim doa ini, yang sakit, jemaat yang sakit, hamba-hamba Tuhan yang sakit, itu tugas kita untuk mendoakan. Tapi begitu Tuhan panggil, kita serahkan ke bagian kedukaan. Ya, jadi kita ini apa? Berkolaborasi dengan bagian kedukaan. Ya, nah ada beberapa jemaat yang kita sudah layani. Ya, jadi kita tetap berkomunikasi dengan tim kedukaan. Begitu Tuhan panggil, kita langsung serahkan ke bagian kedukaan. Karena gereja di tempat kita di Juanda ini itu sekarang ini pelayanannya luar biasa ya. Jemaat sangat diperhatikan ya. Puji Tuhan ya. Kita berdoa Pak Beni dengan Bu Beni Tuhan pakai ya untuk menjadi alat kemuliaan untuk jiwa-jiwa di tempat ya. Puji Tuhan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada saudara. Untuk Sabtu yang akan datang tetap berjalan seperti biasa, ya, enggak ya. kurang dengan. Oh ya, betul. Untuk Sabtu yang akan datang, nanti saya umumkan di ini ya, di grup. Karena kebetulan Sabtu minggu depan itu juga itu ada evaluasi pelayanan di tempat ini. Saya kurang tahu itu apa pagi apa sore ya. Oh jam 4 sore ya. Berarti kita tetap ya. Berarti kita tetap. Jadi untuk doa puasa pada hari Sabtu tetap ya, karena kita jam 10 ya. Tetap kita dukung pelayanan ini supaya WBI-nya ya. Kenapa? Ada juga WBI jam 4 loh. Itu nanti mungkin dikomunikasikan dengan Bu Beni ya. setelah WBI baru ulang. Oh berarti mungkin malam kali ya, baru malam mungkin ya. Atau bagaimana Bapak Ibu ya? Mungkin kalau umpamanya sepanjang hari mungkin terlalu capek kali. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Apa kita libur? Bagaimana Pak Hari? Tapi kan tidak semua ikut sih, tidak semua ikut di evaluasi dan tidak semua mungkin juga ikut di WBI-nya ya. WBI yang libur. Ya. Kan sore. Ini apa ya? Sabtu tanggal 25. WBI bahkan Pak. Tanggal 25. Oh ya benar. WBI-nya kan nanti minggu terakhir, minggu keempat. Ya, iya. Ya barang itu Iya. Iya, tanggal 25 itu libur WBI-nya. Oh iya, ini kan tanggal 18 ya? Iya. Oh iya benar, iya. Gimana, kita tetap atau gimana? Mulai pagi, berarti mulai jam 10 sampai malam. Nah iya, WBI-nya Benturan jamnya. WBI sama. Atau kita libur dulu ya Pak ya? Karena kan mungkin libur Masih 2 minggu lagi tuh. ya? satu minggu. Minggu Enggak, minggu depan Sekarang udah 18 jadi. Tanggal Sabtu 18. Sabtu depan 25. Sabtu depan. Iya. Sudah libur panjang ya Pak. Atau gini, jadi nanti kita untuk Sabtu kita tetap mulai jam 10, tapi kita mungkin ujiannya tidak usah terlalu banyak. Ya kita tetap ya doa ya. Gimana? Kalau doa saya pikir tetap. Mungkin yang karena jadwalnya yang BB itu kan yang jamnya memang berkurang dengan rakernya. Iya. Nah, WBI-nya sama WBI-nya itu yang otomatis sama. geser. Oh iya. WBI-nya aja yang Jadi infonya libur. dari Pak Beni kemarin, setelah WBI lanjut. Oh, berarti kita doa tetap ya. Ya. Tetap ya. Oke. Atau pengumuman, soalnya kalau dari pagi 10 nanti
Terus ya monggo silakan kalau kuat. Atau gini nanti saya bicarakan dulu dengan Pak Beni, Bu Beni, gimana nanti saya info di grup, ya. Ya, terima kasih Pak yang memberkati. Iya, kalau terlalu capek itu kasihan yang imlekan dulu. Besoknya kan udah isi badai, kan gitu ya. Rabu Pak, imlekan Rabu Pak. Iya. Ini mau sudah selesai atau mau lanjut? Kita tutup ya, Bu Hana, silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tanpa terasa kita sudah masuk di hari ke-18 di tahun 2025. Mari kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mbak Bu Hana, nanti untuk doa penutup tetap Pak Dariwanto, doa berkat siapa ya? Pak Luarto ya. Untuk doa buka puasa, lama enggak dengan suara Pak Luarto ya? Baik, mari sama-sama kita pujikan. Jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Sekali lagi, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis. Mana gempalnya? Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Coba ditolak kanan kirinya. Sukacita enggak? Jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mana sukacitanya? Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis. Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama siapa? Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis. Amin. Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Amin. Selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, selalu manis. Katakan manis. 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 Sama-sama katakan manis. Kami meyakini Bapa di surga, berjalan dengan Yesus, kami dapat mengecap kemanisan demi kemanisan, sehingga kami boleh melaluinya sampai dengan hari ini. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah bertahta di atas pujian, penyembahan,
yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Dan kami meyakini bahwa takut akan Engkau membawa kebaikan. Takut akan Engkau membawa kedamaian. Takut akan Engkau mendapatkan kerendahan hati dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan. Baik itu doa syafaat untuk bangsa, negara, gereja yang kami cintai, khususnya Gereja Bethani Juanda, dan doa-doa pribadi kami masing-masing. Dan kami percaya doa-doa itu sudah Kau tampung di dalam firman-Mu. Dan saat ini juga kami sudah menerima jawabannya. Menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kami. Itu sebabnya Tuhan berikan kami hati yang sabar menunggu waktu. Karena waktu yang Tuhan berikan adalah terindah buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan undur pulang ke tempat kami masing-masing. Itu sebabnya sekali lagi kami mohon berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Ula lama kata maka sekian lama sekian. Sekian lama kata maka sekian lama sekian. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan rohnya yang kudus, senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, semua berkata amin. Tetap bersedia Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan pengucapan syukur. Kita akan menerima berkat jasmani daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat lawatan-Mu pagi siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan juga sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu manusia kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami selalu haus dan lapar akan Engkau. Dan saat ini Tuhan, Engkau akan mengenyangkan kami melalui berkat jasmani ini. Biarlah berkat Tuhan yang sudah tercurah atas setiap kami, khususnya ibu-ibu yang sudah menyiapkan semuanya ini, Tuhan Engkau memberkati. Dan firman tetap berlaku dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa 2 ekor ikan dan 5 roti Tuhan, 5 berikutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat Tuhan, tangan-tangan sudah menyiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.